Haji Umar Said Cokroaminoto, seorang pahlawan yang digelari Sang Guru Bangsa. Kalau setahu aku ya, Hos Cokroaminoto itu seorang pahlawan nasional yang punya gelar sebagai seorang guru bangsa begitu. Terus beliau itu juga seorang pendiri pasukan tentara Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Setahu saya sih Hos Cokroaminoto itu salah satu anggota dari Sarekat Islam. Itu aja sih yang saya tahu. Kalau nggak salah beliau adalah seorang bapak bangsa. Udah sih itu doang yang aku tahu. Hos Cokroaminoto merupakan tokoh pergerakan nasional. Selain menjadi tokoh pergerakan nasional, beliau juga sebagai penulis yang kritis. Karya-karya beliau menjadi pegangan wajib para aktivis-aktivis Islam pada masa itu sampai berakhirnya masa Orde Baru. Hos Cokroaminoto lahir di Ponorogo pada tahun 1882. Beliau lahir dari kalangan keluarga bangsawan. Kakeknya adalah seorang Bupati Ponorogo. Hos Cokroaminoto meskipun ia lahir sebagai seorang bangsawan, tapi ia lebih senang dikenal sebagai rakyat biasa. Hal itu terlihat dari cara ia berpenampilan. Ia lebih senang mengenakan pakaian tradisional Jawa seperti belangkon, jas tutup, kain panjang, dan juga sendal. Hos Cokroaminoto menempuh pendidikan dasarnya di salah satu sekolah Belanda di Madiun. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Osvia. Lalu ia lulus dari Osvia pada tahun 1902. Berbicara tentang Hos Cokroaminoto, tentu tidak bisa kita pisahkan tentang perannya di Sarekat Islam. Sarekat Islam atau yang sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam adalah sebuah organisasi pergerakan pertama yang ada di Indonesia pra kemerdekaan. Sarekat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905. Lalu kemudian pada tahun 1912, Hos Cokroaminoto mengusulkan perubahan nama menjadi Sarekat Islam. Usul ini diajukan dengan alasan agar pergerakan Sarekat Islam tidak terfokus hanya pada bidang perdagangan atau ekonomi, tapi juga bisa masuk kepada ranah politik. Sungguh besar nama kongres ini, Kongres Hos Cokroaminoto pada tahun 1918 pernah memimpin sebuah pergerakan perlawanan yang bernama TKNM atau Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Pergerakan perlawanan ini dilakukan oleh Hos Cokroaminoto sebagai respon atas tulisan di majalah Jawi Hisworo yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad. Nah, pergerakan ini memberikan dampak yang signifikan bagi Sarekat Islam yang pada mulanya anggota Sarekat Islam berjumlah 450.000 orang meningkat menjadi 2,5 juta orang. Guru Bangsa adalah sebuah titel atau gelar yang melekat pada Hos Cokroaminoto. Lalu, bagaimana Hos Cokroaminoto bisa digelari sebagai Sang Guru Bangsa? Ya mungkin sederhananya karena dia melahirkan banyak tokoh ya. Banyak tokoh, maksudnya ada Soekarno, ada bahkan tokoh-tokoh dari rentang ideologi pergerakan nasional di zaman pergerakan nasional ya. Dimulai dari tokoh yang jadi DITI misalnya Kartosuryo, sampai tokoh PKI, tokoh nasionalis, seluruhnya lahir dari rahim ini Cokroaminoto dan pernah berguru pada Cokro gitu, sehingga dia kayak semacam menampung spektrum banyak aliran ideologi kemerdekaan kita ya di zaman pergerakan nasional, sehingga mungkin dengan cara itu kemudian ada sematan kata tokoh bapak bangsa ya, bapak pergerakan nasional kita gitu, kira-kira gitu. Atas jasa beliau melahirkan banyak tokoh-tokoh besar, diantaranya Soekarno, Semaun, dan Kartosuwiryo. Tiga tokoh tersebut seiring waktu memiliki pandangan dan pendirian masing-masing dan juga dengan ideologi masing-masing. Ideologi itu diantaranya nasionalis, agamis, dan juga komunis. Lalu, bagaimana seorang guru bisa melahirkan tokoh-tokoh dengan pandangan yang berbeda, dengan ideologi yang berbeda, dan bahkan di kemudian hari menjadi musuh politik yang mana satu sama lain saling membunuh? Mungkin ketulusan para tokoh pergerakan nasional kita itu gara-gara satu rumusannya mereka ketemu di satu isu, bangsa Indonesia harus merdeka.
Akhirnya mereka seluruhnya sedang dalam proses mencari ideologi yang terbaik, ideologi pandangan yang terbaik untuk berdirinya republik ini gitu. Berjuang melawan penindasan kolonialisme gitu dengan cara mereka. Terus juga mereka ini tokoh-tokoh sebenarnya hibrid menurut saya. Di satu sisi mereka tertanam dalam tradisi, kayak Cokro itu kan juga orang yang sebenarnya sangat menyesal banyak dari warisan tradisinya. Tapi di sisi lain juga dia produk pendidikan Eropa gitu. Sehingga itu ada banyak pertemuan satu dan mereka dalam posisi saling mencari, masih terus-menerus dalam bergulat mencari perjuangan yang kira-kira bisa menggerakkan itu. Makanya itu karena kegairahan itulah misalnya kayak sosok Cokro ini kan kemudian menjadi menjadi sentrum gitu bagi tokoh-tokoh pergerakan nasional ini untuk berguru, dan mereka seluruhnya sedang mencari begitu. Akhirnya ketika mereka mulai tumbuh dewasa sendiri-sendiri dan mulai ketemu dengan, tentu pertemuan-pertemuannya ini terkait latar hidup mereka sendiri-sendiri, latar kehidupan mereka sendiri yang memberi latar pada pilihan-pilihan ideologis mereka. Nah, jadi latar hidup mereka masing-masing akhirnya dalam proses pencarian itu kemudian ketemulah ide yang dianggap mereka paling cocok dalam sebagai falsafah, sebagai ideologi dalam berbangsa ini. Dan itu menurut saya justru kemahiran seorang guru memberi kebebasan kepada murid-muridnya untuk bertumbuh dalam pencariannya mereka masing-masing. Cokro ini kayak tipikal multi perspektif gitu, sehingga itu membuat murid-muridnya, dan saya membayangkan Soekarno yang mewarisi itu, sehingga dia ikut menjadi salah satu tokoh peletak dasar kemerdekaan ini. Mungkin itu. Dapat kita simpulkan bahwa host Cokroaminoto memiliki jasa yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Gerakannya meningkatkan semangat juang masyarakat Nusantara untuk meraih kemerdekaan. Kecerdasannya mampu mencetak orang-orang berpengaruh yang kelak menjadi pendiri bangsa dan peletak dasar-dasar negara. Maka tidak berlebihan apabila tersemat pada nama Cokroaminoto sebagai sang guru bangsa.